Nggak kelihatan apa-apa. Kan dia pakai goggle. Oh, tapi yang kalau pakai Google kelihatan apa? Kelihatan. Ya. Oke. Oke. Jangan dipegang. Jangan dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan dong. Jangan. Ada pertanyaan atau aku jelasin? Ya, Cis, kegiatan yang menyelam atau diving itu seperti apa sih? Ya, hari ini aku berkesempatan untuk latihan sekalian perform di Jakarta Aquarium. Ini kedua kalinya untuk menjadi mermaid. Itu airnya dingin banget ya. Perasaan 2 tahun lalu nggak sedingin ini deh. Katanya aku 24 ya. Nggak tahu deh. Iya, dingin banget airnya. Sampai sekarang aku masih agak mikirnya aku udah jadi ikan apa masih jadi manusia deh. Coba lihat ekornya. Udah nggak ada. Ini dingin banget. Dan itu tuh merupakan kegiatan rutin juga karena olahraga pernapasan juga sih. Itulah kenapa mulanya dari kecil aku masukin les renang. Pegang Yang mana? Ini ada perbedaan nggak sih ketika kayak diving di akuarium tadi dengan yang biasa di laut? Kalau biasa di laut tidak sepanik yang ini karena kan ini emang ruang lingkupnya kecil, nggak sebesar di laut. Udah gitu kan hewan-hewan. Sayang, Mona taruh sama suster dulu ya kalau gitu ya. Sus, tolong sus. Suster. Maaf ya suster. Tempel aja di sini deh. Jadi jam dinding. Udah ya, pegang itu ya. Kamu tuh Iya, tolong sus pegangin dulu. Mana? Ya. Oke, bye-bye. Bye. Terus perbedaannya selain ruang lingkupnya lebih kecil, ikan-ikan buasnya kan lebih dekat ya, jadi lebih panik. Banyak. Iya, jadi lebih panik. Iya. Terus lebih dingin. Jadi itulah kenapa tadi di kolam akuarium ini lebih agak adaptasinya lebih lama. Tadi kan ini dibilangnya penampilan rutin ya. Sebenarnya kalau rutin enggak, karena kan rutinnya kalau di laut doang. Jadi ini benar-benar baru kedua kali di Jakarta Aquarium dan kedua kalinya juga ditonton sama pendatang umum. Biasanya kan penontonnya kan online, penonton YouTube. Jadi nggak deg-degan. Tadi itu deg-degan. Beda ya. Karena netizennya langsung gitu. Cukup dekat. Disebut rutin itu berapa bulan sekali atau Sebenarnya kalau berenang itu nggak ditentuin juga jadwalnya. Biasanya kalau dulu sebulan sekali, setelah menikah kadang 3 bulan sekali berenang laut. Tergantung liburnya suami, tergantung kosongnya jadwal kita gitu-gitu sih. Tapi biasanya latihan rutinnya di kolam renang. Kayak terakhir latihan di Sapoluan di Lebak Bulus ya. Itu juga. Iya, jadi latihan rutinnya ya adalah sebulan sekali. Kira di motor sendiri langsung. Deg-degan ya, cuman aku nggak tahu respon mereka gimana tadi waktu nonton langsung. Minggir lu gitu Ada ya. yang bilang ini anak itu kayak Incis ya. Lucu banget. Bukan itu banget. Lucu banget ya gitu Karena ada sih. teman-teman yang dan ngambil juga kan. Bener. Ya, Rogi melihat apa ikan hiu yang Rogi lihat. Panik. Saya mah udah biasa. Makanya tadi agak sedikit adaptasinya lama karena kan kalau lepas masker atau lepas goggle, lepas kacamata berenang itu kan nggak kenapa. Terus cari-cari mana nih yang kosong baru bisa lewat. Pakai kacamata kan bisa lihat di mana nih gitu. Memang kesulitannya ketika lepas sih, jadi buram kayak minus berapa gitu, kayak kata orang kayak minus 15 gitu. Jadi benar-benar nggak kelihatan apa-apa. Ini merupakan hobi apa gimana sih dari? Ini hobi, jadi memang dari dulu banget, dari masih tinggal di Batam udah suka berenang. Jadi memang setelah tinggal pindah ke Jakarta, dekat dengan laut cukup bersih, Pulau Seribu situ, jadi latihannya di situ dari 2013-an. Jadi sampai sekarang masih diterusin. Bentar lagi license mermaid. Tadi lagi latihan sekalian sama kaki ya. Aku juga ambil license. Latihan apa tuh? Mermaid juga? Enggak, hanya. Oh. Tapi kalau license diving sendiri punya Aku license SSI dari 2019-an, itu waktu itu latihannya di Bali juga. Dan tapi kalau untuk scuba aku nggak terlalu tertarik sih, jadi tertariknya free dive aja. Karena kalau scuba agak berat ya, badan aku kecil, jadi kayak tenggelam. Tabungnya gede banget, jadi aku nggak tertarik kalau. bicara tekanan di laut dengan tekanan di kolam itu kan berbeda. Beda. Kalau sebenarnya kan aku ada sinus nih, beberapa waktu lalu pernah ke rumah sakit
emang harus operasi hidung. Tapi sampai sekarang belum dijalankan karena memang kondisi waktunya belum ini. Dan Ya. juga kata dokter harus ini dulu ya, terapi obat dulu. Ntar kalau misalnya nggak memungkinkan dan nggak dinyatakan sembuh juga, mungkin nanti tindakannya adalah operasi. Tapi aku nggak setuju sih, aku mending coba dulu obat. Iya, tapi kalau kebanyakan obat badannya enggak. Itu kata dokter. Cuma tadi karena ada sinus, jadi pas masuk ke dalam itu harus equalize terus, harus diam nih. Aku sempat lihat kamu selalu kayak gitu, kayak sakit di sini. Iya, jadi harus gitu. Jadi supaya di sini itu nggak sakit Equalizing. Punya sinus sendiri menghambat berarti Kak? banget. Cuman tergantung kalau kita bisa mengatasi, bisa equalizing dengan baik sih. Tadi sih aman sih, tadi sampai 5 meter aman. Terakhir latihan sampai 3 meter doang. Udah mulai agak sakit, tapi tadi 5 meter aman. Aman ya? 5 meter. Aku seneng banget kamu bisa sampai ke belakang sana tuh. Kan jauh banget ya. Lah kemana? Ke Oh iya, lewat pinggir, benar. Gitulah kira-kira. Susah enggak, cuman karena skin mermaidnya agak berat, hampir 3 kilo lebih, jadi memang tenaganya lebih banyak. Itulah namanya olahraganya di air. Jadi cobain pakai ekor. Ada ekor dugong mau? Bener mau ada nggak? Oh iya, bercanda ya. Aku nanti siapin ya ekornya ya buat kamu ya. Yang dugong? Iya, yang dugong. Selain unik nih, pakai mermaid sendiri apa sih tujuan Kaisis mungkin? dia tuh pengen jadi mermaid gitu dia. Iya, aku nanti bilang, aku sama suami aku bilang, kalau misalnya ntar Insyaallah ada di live sih kemarin. kalau misalnya nanti kan kita pasti ada kiamat ya, kan setelah kiamat kan timbang nih surga, neraka, surga. Kan kita pasti neraka dulu dong, kan dibersihin dulu kan saya itu amin. Nah aku bilang suami aku, kalau kamu surga duluan, kamu panggil aku mau masuk surga tinggal di air. Kalau kamu masuk neraka, aku kan soal tanggung jawab kamu, aku ditarik juga berarti. Iya, tapi kalau udah di surga kamu bilang, ya Allah, aku mau tinggal di air gitu. Iya. Jadi aku punya cita-cita pengen hidup di air, intinya gitu. Makanya sekarang tuh aku bilang aku ini ikan. Jadi aku nggak makan ikan. Jadi ini fun fact nih, setiap kita makan. Kamu makan teman aku ya. Aku nggak makan. Kamu kok makan teman aku sih, kamu tega gitu. Aku pertama makan ikan waktu hamil itu juga karena dokter aku bilang kamu harus makan ikan. Iya. Jadi dari itu aku makan ikan. Kamu tidak pernah makan ikan? Bukan nggak pernah sih, jarang. Makan tapi ikan-ikan yang bukan ikan laut kayak lele aku makan. Kan bukan ikan laut. Iya, terus ikan Iya, ikan air tawar pokoknya. Ikan gabus apa? Air tawar. Iya, gitu-gitu. Karena teman katanya. Itu emang nggak penting sih, nggak usah ditanyain sih. Daripada aku diketawain ya. Itu bercandaan kita aja. Tapi itu beneran. Emang kamu lihat aku makan ikan pernah? Iya nggak pernah. Ya udah. Ya begitulah kira-kira. Cis bisa ketertarikan tinggal di air nih. Iya. Tertarik nggak sih menetap di pulau gitu? Nggak usah di kota gitu. Kayaknya terserah suami lah. Ajaknya kemana? Oke, boleh. Nanti mungkin kita pikirkan ya. Lihat dulu ke depan. Karena kan nanti insya Allah kalau ada umur panjang, mau sekolah dulu. Kan di pulau terpencil kan agak. Cuman tuh permasalahannya kalau kebanyakan berenang kan kulit aku agak coklat. Kalau kebanyakan berenang kan agak coklat nih maksudnya. Nah itu jadi pertimbangan beberapa brand. Jadi tuh kayak brand pengennya, Icis harus terang ya kulitnya, harus ini harus itu. Jadi pertimbangan juga, aduh berenang kayak kalau berenang kan aku gelap gitu-gitu sih. Jadi lebih ke pertimbangan kerja sama brand aja. Tapi antusias Moana sendiri ngeliat mama gitu gimana sih kalian? Moana kalau ngelihat air aja sekarang udah kayak manggil. Gimana manggil nih? Lo gitu manggil. Terus dari bukit tadi gini-gini tangannya dia kayak manggil gitu. Dia kalau udah manggil deket tuh manggil gini. Menurun ya ke Moana. Iya, dia udah les renang dari 2 bulan udah diselupin. Jadi kalau ngeliat air, bahkan kalau kita kemarin mandi laut, dia tuh kayak apa ya, kantornya minta nyebur juga gitu. Jadi gue sekarang gimana gitu. Gimana bingung. Kalian sendiri gimana ngeliat Moana yang kayaknya nurun? Ya nggak apa-apa, justru memang itu harapan kita. Karena kan nextnya kalau misalnya kita liburannya ke air, dia takut sama air, kita yang repot kan. Jadi memang ya, biar bisa harapan kita ya biar dia seimbang aja. Jadi misalnya kita kemana dia bisa ikut, dia bisa bergaul. Gambaran di air itu salah satu bentuk traveling juga nggak sih? Iya sih, pernah juga. Waktu dulu zaman awal-awal COVID, pernah tuh kaburnya ke laut juga. Jadi karena stres nggak bisa ngapa-ngapain, ke laut happy. Aceh. Aceh, ke laut, ke laut. Apa sih buat happy gitu kan?
Yang buat happy karena aku ketemu teman-teman. Yang ditanyain itu Aku emang agak imajinatif sih. Karena gimana ya cara mengobatinya? Iya, aku pengen hidup di air. Udah suka air dari umur berapa? Dari kecil kan. Karena aku tinggal di Batam. Batam kan banyak sekali pantai. Jadi papa tuh kalau weekend ngajak ke pantai, dan namanya Pantai Marina. Walaupun agak butek ya, tapi memang suka main di pantai. Kecebak gitu sih. Nah dari situ aku pengen jadi ikan. Tadi kan udah mas. Pertama udah tadi. Sensasinya beda sih kalau di akuarium jelas lebih panik karena ruangnya lebih kecil, terus dia lebih dingin, lebih dekat sama hewan buasnya juga. Jadi memang sensasinya lebih wow, lebih 1000% lah. Kalau di laut kan bebas, berenang di sini ikannya di mana. Malah kita yang jadi ikan. Iya. Tekanannya sama sih, kalau tekanannya sama. Cuma beda di suhunya aja sih, tadi lebih dingin. Ini sampai sekarang masih kedinginan. Yes, laut Ya. mana lagi yang mau Laut Amazon. ada laut Amazon? Oh, Amazon suka ya? Oh ya. Oh, pengen laut Indonesia dulu lah, banyak kok. Indonesia belum, di Maluku belum, Banda Neira belum, mana lagi? Banyak lah, di Aceh juga banyak yang belum. Pengen Indonesia. Labuan Bajo udah pernah juga. Udah, baru terakhir Labuan Bajo. Ini belang gara-gara Labuan Bajo nih. Jadi Labuan Bajo itu luar biasa, mantap. Bagaimana? All the time. Kita setiap hari ya kayaknya. Setiap hari, karena kalau misalnya lagi free, kalau lagi ke laut ya pasti kita nggak bisa ngeliat momen itu. Makanya sampai aku pingin nyimbangin istri aku, gimana aku bisa di dive juga, dan kemarin alhamdulillah udah bisa diajarin istri aku. Beda juga sama dia sendiri kalau melihat perkembangan dari kayak tadi makin kencang. Kemarin dia lomba ya? Lomba Iya. merangkak. Crawling ya. Iya, dia kemarin kompetisi crawling, lomba merangkak. Belum diumumin, cuma yang kalah hal biasa lah. Kita tunggu aja kabar finalnya nanti insyaallah. Tapi bakat yang sudah terlihat Masak. Siapa yang masak? Apa bakatnya? Bakat Moana kan? Bakatnya apa ya? karena kan Kalau dia saat suka ini- air kan gitu. Saat ini masih Teriak ya, bakat teriak. teriak, terus ini perangkaknya kenceng banget sama Kemut jari metal kayak Itu harus begitu. dibiasakan untuk begitu. Makan yuk. Terakhir mungkin Oke, boleh. Terkait yang isu anak kedua, sebenarnya Kenapa? terkait isu Hamil anak kedua siapa? Kayak Doain aja. Doain aja ya. Kalau hamil kan nggak boleh nyelam. Oh iya. Hamil nggak boleh berenang, nyelam ke dalam, bolehnya di atas doang. Kayak itu berarti cukup menjawab lah. Bisa mengatakan sendiri ya. Tapi ada keinginan ya. Mohon dulu. Oh, Mohon doanya saja. Mohon doanya aja ya. Kita nggak menunda juga, tapi mohon doanya aja. Oke, thank you. Terima kasih. Jangan dia makan ikan ya. Eh. Bisa aja loh dia makan ikan. Makan aja nggak apa-apa. Makan dulu ya. Assalamualaikum. Makasih ya semuanya. Ini apa ya, siapa? Jangan diambil dong. Kasih banyak ya. Terima kasih Mas ya.